Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Renita dengan NIM 2130644140 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang wakaf di negara Islam, yaitu di negara Qatar. Sebelumnya, dari kita semua pasti tidak asing dengan yang namanya wakaf. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilihan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Langsung saja, perkembangan wakaf di Qatar. Qatar saat ini memimpin inisiatif program regional untuk mengembangkan strategi pengelolaan wakaf dengan menggagas proyek-proyek untuk membantu yang miskin dan kurang mampu umat muslim di seluruh dunia, tidak hanya di Qatar saja. Wakaf yang telah terhimpun berupa barang bergerak, sebagian dijual dan uangnya diinvestasikan melalui perusahaan terkemuka, bank-bank Islam, dan lembaga keuangan dengan tetap mempertahankan nilai investasi sebagai milik Jenderal Wakaf atau Nazir. Wakaf di Qatar dapat berbentuk tunai atau barang, tetapi wakif harus menentukan tujuan dana pemanfaatan dana tersebut. Jenderal Wakaf bahkan menerima bentuk wakaf dalam jumlah kecil sekalipun, seperti ponsel. Pengelolaan wakaf ini dihabiskan dalam proyek pencetakan Al-Quran, pembangunan masjid, pendidikan, dan pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan, serta mendukung keluarga miskin. Tetapi penyaluran aset wakaf tersebut harus disetujui sesuai permintaan wakif. Selanjutnya, sistem pengelolaan wakaf di Qatar. Nah, sistem pengelolaan badan wakaf di Qatar ini administrasi wakafnya sudah bisa melalui online. Implementasi wakaf tunai sebagai solusi pengentasan kemiskinan kepada negara-negara yang telah mengaplikasikan wakaf tunai seperti Qatar. Wakaf tunai ditasharufkan dengan bangunan perkantoran yang disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Selanjutnya, manfaat utama dari wakaf tunai. 1. Wakaf tunai jumlahnya biasanya bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah biasa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji sivitas akademika ala kadarnya. Dan yang terakhir, yang keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Kemudian, di Qatar ini juga, dana yang dihasilkan dari wakaf bersama-sama dengan sumber lainnya, khususnya zakat dan dana wakaf yang diperoleh dari pengusaha tanah wakaf, misalnya di bidang real asset atau pendiri gedung-gedung perkantoran yang disewakan atau dikelola sendiri, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat LSM. Di Qatar, umat dapat langsung mewakafkan uangnya lewat anjungan tunai mandiri atau ATM yang tersebar di negara tersebut. Contoh wakafnya di Qatar itu adalah Al-Wakaf Tower, merupakan bentuk wakaf tunai dalam bentuk gedung perkantoran yang disewakan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengelolaan dan perkembangan wakaf di negara Qatar. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.